presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yana Sahertian Sinjoa SSI Teol. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di hari yang berbahagia ini terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai juga.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang menyatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Sejahtera Voice. Engkau Tuhan
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Kita satu di dalam doa, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami saat ini, kecuali suara Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, agar kami mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu, lalu mampu untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berkati urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi pelita bagi kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan hari ini tepat 31 Mei 2020 adalah ibadah terakhir kita secara online. Mudah-mudahan ya, kita berharap bahwa di bulan Juni dan seterusnya kita sudah mulai beribadah di gedung gereja ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini itu bicara tentang bertobat dan terimalah Roh Kudus. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa sudah jatuh itu tertimpa tangga. Peribahasa ini sangat tepat dikenakan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu berada dalam masa pembuangan. Kenapa? Karena bangsa Israel pada masa pembuangan mengalami penindasan, lalu mereka diremukkan oleh lawan-lawan mereka, yaitu bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu digambarkan sebagai bangsa yang lebih kuat dengan kekuatan yang tiada taranya, sebab giginya seperti singa dan taringnya seperti singa betina. Yoel pasal 1 ayat ke-6. Lalu ditambah lagi dengan kondisi ekonomi mereka yang gagal panen karena diserang hama belalang dengan jenis yang berbeda. Kalau kita lihat dalam bacaan pasal 1 ayat 4, itu ada 4 jenis belalang yang katakan bahwa belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, lalu belalang pelahap. Sehingga ini menimbulkan bencana kelaparan di seluruh wilayah Israel pada waktu itu. Nah, penderitaan Israel ini bertambah berat dengan hinaan dari bangsa-bangsa sekitar mereka yang mengatakan, di manakah Allah mereka ketika mereka sudah terjatuh lalu tertimpa tangga
sampai pada titik di mana kita tidak mampu lagi untuk bangkit. Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Israel dalam konteks bacaan kita, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Ketika mereka berseru meminta kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, ada sebuah proses introspeksi diri, lalu ada sebuah proses pertobatan. Pada titik ini mereka mulai sadar bahwa apa yang terjadi atas mereka itu karena ketidakmampuan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dalam situasi terburuk yang seperti ini, Nabi Yoel tampil. Dan Nabi Yoel bernubuat bahwa ada satu harapan baru bagi bangsa Israel. Bayangkan kalau kita sedang kehausan, lalu tiba-tiba ada orang yang menawarkan air untuk melepaskan dahaga kita, itu rasanya kan luar biasa. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel dalam keterpurukan mereka, dalam ketidakmampuan mereka. Lalu Nabi Yoel tampil. Nabi Yoel bernubuat bahwa ada satu harapan bagi bangsa Israel. Dengan catatan bangsa ini harus bertobat. Allah berkenan mengampuni mereka dan memulihkan kehidupan mereka, baik secara material maupun secara spiritual. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22 dari bacaan kita itu bicara pemulihan Allah secara material. Allah akan memberkati umatnya dengan makanan yang dibutuhkan. Itu kata firman Tuhan. Allah akan memberkati umatnya dengan makanan yang dibutuhkan. Ayatnya yang ke-19, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Luar biasa. Ancaman dari luar yang muncul pun akan ditiadakan. Binatang akan memiliki makanan yang cukup. Hujan akan diberikan sehingga tanaman subur kembali. Jadi Tuhan memperlengkapi kebutuhan material umatnya, papan, sandang, dan pangan. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup, asalkan ini tadi umat bergantung sepenuhnya kepada Allah, percaya akan pemeliharaannya. Lalu yang kedua, secara spiritual, ini ayat 28 dan 29. Ini pemulihan yang terjadi secara spiritual. Tuhan memberikan rohnya yang akan membuat kehidupan umatnya lebih berkualitas lagi. Dan Roh Kudus ini dicurahkan kepada mereka yang mau membuang segala dosanya. Artinya mau bertobat serta mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan
tinggal pilih warnanya. Mau pilih warna hitam atau warna coklat atau merah. Hidup pesek itu sekarang bisa maju kalau kita punya uang suntik silikon. Ya kan? Apa yang nggak bisa? Tapi yang dimaksud di sini itu bukan perubahan yang dari luar, itu bukan. Yang dia maksud itu adalah perubahan dari dalam, itu loh, perubahan hati, sifat dan karakter hidup. Itu harus nampak dalam praktek hidup sehari-hari. Kan ada orang katakan begini, nek watok iku ono tombone, nek watak iku gak ono tombone. Iya kan? Kalau batuk itu ada obatnya, tetapi watak karakter seseorang itu sulit untuk dirubah. Tetapi ini yang dituntut, secara spiritual ini yang dituntut gitu. Bahwa kalau Roh Kudus itu sudah masuk di dalam hati orang percaya, maka harus terjadi sebuah perubahan. Dia harus menjadi manusia yang baru, manusia yang diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga yang tadinya dia belum mengenal Allah, dia menjadi mengenal Allah. Yang sebelumnya hidup menurut keinginan daging, kalau Galatia, katakan Galatia pasal 5 ayat 19 kata. Kalau yang tadinya dia hidup menurut daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Lalu ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia harus menuruti keinginan Roh. Apa keinginan Roh itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu loh. Jadi pada prinsipnya, ketika manusia itu menyadari keberadaan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, siapa sih saya ini yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Lalu ketika kita mulai menyadari, maka kita akan membuka hati kita di hadapan Tuhan. Lalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Allah akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Allah akan menyatakan kuasa yang luar biasa jika kita mau membuka diri di hadapan Allah dan mau dipimpin oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini ada dua catatan penting kita. Yang pertama mau dikatakan begini, bahwa dalam kondisi apapun yang kita alami, Tuhan tetap memberikan pengharapan. Situasi apapun yang kita alami, Tuhan memberikan pengharapan, sama seperti umat Israel. Secara manusia mungkin mereka tidak dapat mengatasi apa yang mereka alami, tetapi karena Allah mencurahkan Roh-Nya, maka mereka mampu untuk bertahan. Bapak Ibu bisa bertahan dalam pencobaan itu karena siapa? Karena Tuhan, karena ada Roh Allah yang bekerja dalam diri kita, yang membuat kita itu bisa bertahan, yang membuat kita itu bisa terus berharap hanya kepada Tuhan. Di balik apapun yang kita alami, saya nggak tahu, tetapi pasti setiap orang punya persoalan dan pergumulan. Di balik apapun yang kita alami, masih ada harapan. Sebab Allah telah mencurahkan Roh-Nya atas semua manusia. Sehingga 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Jika saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, persoalan, maka mari kita tekun mencari Tuhan, bukan menjauh gitu ya. Ketika kita ada dalam badai kehidupan ini, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mencari Tuhan. Kalau Yoel ayat 32 dia bilang begini, dia menegaskan bahwa orang yang mencari Tuhan itu akan diselamatkan. Orang yang mencari Tuhan itu akan diselamatkan. Lalu yang kedua, jangan pernah mengeraskan hati di hadapan Allah.
Ketahuilah segala keberadaan kita, ketidakberdayaan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk kita mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka lihatlah Allah akan mencurahkan rohnya, dan roh itulah yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menambah daya gerak kita di dalam menghadapi badai sebesar apapun. Asalkan setiap orang mau percaya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur saat ini Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan,
beristimewa kami bersyukur bahwa dalam kesempatan hari ini kami boleh disapa melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, karena kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami di tengah badai kehidupan yang kami alami, di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Engkau memberikan satu harapan bagi kami, agar kami mampu mengatasi segala persoalan dan pergumulan kami. Engkau juga mengingatkan kami untuk tekun mencari Tuhan, sebab orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa yang di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini mampu kami berlakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Allah Bapa kami yang di surga, di dalam kesempatan ini Tuhan, kami pun juga tertunduk di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat GPIB Sejahtera Mama, baik mereka sebagai kepala rumah tangga. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan serta kemampuan dan kelancaran dalam segala aktivitas mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan pun akan tercurah dalam kehidupan mereka. Dan melalui berkat-berkat itu Tuhan, maka mereka juga mampu menghidupi keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk setiap kami, baik kami sebagai ibu rumah tangga, kiranya diberikan hikmat dan kesabaran di dalam kami mengurus keluarga kami, bahkan di dalam kami mendidik anak-anak kami dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mampu untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak kami. Bahkan kami juga mampu menjadi seorang istri yang baik bagi suami. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang berada dalam kandungan, bahkan anak-anak yang berada dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kami menyerahkan keberadaan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap memberkati kehidupan anak-anak kami dan memampukan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya mereka juga senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga, dalam kesempatan ini kami teringat juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena beban hidup. Nyatakanlah kasih setia-Mu atas mereka Tuhan. Berilah mereka jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Bagi jemaat-jemaat kami yang sakit, kiranya Engkau juga pulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang bersukacita karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan di sepanjang sepekan lamanya. Biarlah di usia yang bertambah mereka boleh melihat kebaikan Tuhan begitu nyata atas hidup pribadi dan atas hidup rumah tangga mereka. Dan di usia yang bertambah ini juga Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan pun juga mengalir dalam hidup mereka. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa dan terus menggumuli keadaan negeri yang kami cintai saat ini. Kami bergumul Tuhan, kiranya badai yang kami hadapi, pandemi virus corona ini, kiranya segera berlalu dari muka bumi ini
bangsa kami, mulai dari tingkat pusat bahkan sampai daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, bahkan tim medis, bahkan anggota TNI dan Polri, bahkan setiap mereka yang ikut ambil bagian dalam penanganan virus corona. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka pun senantiasa dijaga dan ditopang oleh Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dalam tangan kasih-Mu. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang sepekan lamanya. Biarlah kiranya dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang sepekan lamanya ini Tuhan, kami senantiasa berada dalam pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya, 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku
persembah ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu menolong kami untuk memberi persembahan kepada kami. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dari dunia ini. Terima serta khususnya ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.